Nanti rekaman Pak Rian akan masuk ke komputer. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Ya, udah siang ya. Diulangi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana kabarnya, anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau sehat berarti bisa mengikuti pelajaran hari dengan baik ya. Oke, Bapak absen dulu nih. Jadi ada Hadir Pak. Anip, Hadir Pak. Ismet, Hadir Pak. Mastin, Hadir. Robi, Hadir Pak. Nurlan, Hadir Pak. Dedi, udah ini. Efri, Hadir. Dede, Hadir Pak. oke, bagus. Heri, Hadir. Tris, Hadir Pak. ya udah semuanya Bapak absen ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajarannya lebih bermakna. Silakan pimpin ketua kelas. Robi, silakan Robi pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mangga. Oke teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran kali ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memupuk rasa jiwa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita terlebih dahulu dan dibiasakan ya sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu. Suara apa itu ya? Bentar. Keluar suaranya nggak? Keluar. Suara jadwalnya. Suaranya ada keluar nggak? Ya, ada. Berapa ada? Berapa menit? Yuk nyanyi bersama-sama. Teman berapa menit orang? Indonesia kebangsaan, Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanah Di grup Pak sama. Teman, kenapa di grup? Jiwanya bangunlah Indonesia. Kenapa? hiduplah Indonesia Raya merdeka, merdeka Indonesia Raya. hiduplah Indonesia Raya. Di sini Ibu. udah dingin gitu. Simpan di bawah dulu situ, Pak. Oke, Bapak mau nanya flashback dulu ke minggu yang lalu. Terakhir kita belajar tentang materi apa ya? Bola voli. Oh iya betul, bola voli, betul Ismet. Untuk hari sekarang materinya adalah kebugaran jasmani ya. Siap Pak. Kapten. Oke, apa yang kalian tahu tentang kebugaran jasmani? Saya Pak. Oke, silakan Ismet. Kebugaran jasmani adalah
suatu kesanggupan dan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, Pak. Betul. Bisa dilengkapi lagi. Dan masih memiliki cadangan energi ya untuk melakukan Ya. seperti itu. Bagus, udah bagus sih. Ya. Nah, tujuan pembelajaran dari kebugaran jasmani ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan gerak berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Peserta didik dapat menerapkan berbagai bentuk atau variasi latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani terkait dengan kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan keseimbangan. Nah, ini pengertian kebugaran jasmani tadi sudah dipaparkan ya oleh Ismet. Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih memiliki cadangan energi untuk dapat melakukan aktivitas lainnya. Nah, berangkat dari pengertian ini, kebugaran jasmani itu sangat punya peranan penting ya dalam kehidupan kita, terutama kalian para siswa nih. Contoh ketika upacara nih, jadi kuat badannya, jadi enggak dikit-dikit pegal, dikit-dikit pusing ya, jadi bisa lebih optimal lah kalian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, Itu WhatsApp itu. Lupa kalian bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani? Nah, ini yang akan kita bahas ke depannya ya. Logo soal. Manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, menjaga kesehatan tulang. Tentunya ya, karena ketika kita melakukan aktivitas fisik, tentunya otot-otot kita menjadi terlatih gitu. Karena otot itu kan menempel di tulang, nah otomatis tulang juga menjadi kuat dan sehat. Kemudian menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal ini maksudnya dalam aktivitas fisik itu kan ada pembakaran itu ya, pembakaran lemak terbakar. Jadi badannya tetap terjaga di proporsional gitu, enggak one pack gitu ya, Ismet ya, enggak one pack ya. Oke. Yang selanjutnya memperbaiki suasana hati. Nah, maksudnya memperbaiki suasana hati ini dalam olahraga itu, dalam tubuh kita itu adalah ada satu namanya hormon ya, hormon endorfin namanya. Nah, hormon endorfin ini bisa dimunculkan atau bisa ditambah ketika kita melakukan aktivitas fisik ya atau olahraga. Kemudian mengurangi stres dan depresi itu masih bersangkutan dengan hormon yang tadi. Kemudian mengurangi resiko kardiovaskular. Kardiovaskular ada yang tahu nggak apa? Tahu Pak, saya Pak. Ya, silakan. Apa, Robi? Kardiovaskuler. Ya. Itu daya tahan jantung Pak ya? Ya, berhubungan dengan jantung ya, lebih tepatnya pembuluh darah di jantung. Jadi maksudnya di sini mengurangi resiko terjadinya serangan jantung gitu. Jadi ketika kita olahraga kan, khususnya olahraga yang menyangkut dengan daya tahan, aktivitas kerja jantung dan paru-paru itu pembuluh-pembuluh darah menjadi terlatih, jadi kuat gitu kan. Kemudian ada juga meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. Nah, kekuatan otot di sini maksudnya ketika kita melakukan misal push up, sit up itu kan bisa mengencangkan otot. Kemudian kecepatannya, latihan kecepatan ada yang tahu nggak? Apa aja? Olahraga untuk melatih kecepatan apa aja? Lari. Lari. Bolak-balik Pak. Setelah lari bolak-balik. Ya. Jigjagran. Betul. Itu jigjagran kayaknya untuk kelincahan ya, bukan kecepatan. Kelincahan. Ya. Kemudian ada meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Nah, untuk stamina ini biasanya olahraga yang berhubungan dengan daya tahan jantung ya, artinya olahraga yang jauh gitu, misalkan lari jarak jauh, maraton, bersepeda gitu, itu salah satu contohnya. Kemudian meningkatkan kelenturan tubuh. Apa kelenturan tubuh? Pemanasan juga bisa kan? Kayang itu sama. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Pertama, genetik. Nah, ada yang tahu kenapa genetik masuk dalam faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Turunan Pak. Turunan. Ya, kalau keturunan berarti lebih ke
komposisi tubuh ya. Seperti yang kita tahu bahwa komposisi tubuh itu ada 3 ya, ektomorf, endomorf, dan apa lagi satu lagi, ada tuh nggak? Endo, ekso, meso ya. Kalau ekto itu kurus, kalau ekso itu proporsional, dan endo itu gendut ya biasanya. Dan genetik juga ada yang diturunkan selain komposisi tubuh, apa lagi? Penyakit kan? Penyakit ya. Penyakit. Ya. TBC. Ya, biasanya asma tuh yang sering diturunkan oleh luar. Ya. Kemudian yang kedua ada usia ya, semakin muda usia atau semakin tua usia, maka kebugaran jasmani menjadi lebih menurun ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada jenis kelamin. Maaf nih ya, meskipun ada jargon yang menyebutkan bahwa zaman emansipasi wanita, kalau dalam aktivitas fisik itu tetap ya, wanita itu biasanya lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian ada lagi aktivitas fisik. Nah, di sini maksud aktivitas fisik adalah kebiasaan ya. Jadi siswa nih, kalian pulang ke rumah yang biasanya tidur, Ismet nih pulang ke rumah biasanya tidur. Kalau misalkan Robi pulang ke rumah, dia olahraga gitu kan. Ada perbedaan di sana dari tingkat kebugaran jasmaninya tentunya. Kemudian ada komponen kebugaran jasmani. Pertama, kekuatan. Silakan Epri dibacakan kekuatan ini maksudnya apa? Izin, Pak. Epri izin, Pak. Oh, izin. Epri izin ke toilet, Oke, Pak. Tris. Silakan Tris. Siap, Pak. Oke, mangga. Kekuatan adalah kemampuan otot atau kelompok otot seseorang dalam mengerahkan tenaga secara maksimal untuk melakukan kontraksi atau gerakan. Nah, contoh gerakannya apa? Untuk melatih kekuatan. Apa? Ya, betul. Oke, kita lihat ya. Ini Push-ups are one of the most fundamental ini body salah weight satu contoh exercises. push up yang benar. Sounds good, right? Silakan kalian The dianalisis problem is that a lot of bentuk people gerakan push up concentrate yang on benar quantity seperti instead of apa. quality when doing Mulai push-ups. dari To posisi avoid this, tangan, you should focus posisi on these tubuh. 4 points to make the push-ups perfect. Let's start straight with the number 1, the body position. The Oke, push-up di is skip not aja lah ya biar squat cepat. and keep. Still exceptions for that rule. For example, when you are doing pseudo planche push-up, but they still point more backwards than to the side. Third point is the range of motion. Ada yang bisa memaparkan nggak posisi push up yang benar dan baik itu kayak gimana? Eri, barangkali Pak Eri. Pak. Ya, boleh. Posisi push up yang baik dan benar yaitu kedua tangan berada di samping. Kemudian pada kaki dirapatkan, Pak. Kaki dirapatkan, badan lurus. Ya. Dan ketika badan turun, semua tubuh ikut turun. Jangan cuma kadang-kadang yang turun pantatnya aja, Pak. Itu ya, salah, banyak Pak. itu. Banyak. Betul ya. Jadi tangan di samping. Kemudian yang terpenting, poin yang terpenting adalah badan dari kaki sampai kepala itu harus lurus ya. Ketika naik dan turun itu harus senantiasa lurus. Kemudian si dada jangan sampai kena lantai gitu. Jadi harus ditahan lah. Next ada daya tahan kardiovaskular atau endurance. Silakan Ismet dibacakan. Ada Ismet? Dedi? Ya Pak Guru. Oh ada. Aduh kemana aja nih Ismet nih? Maaf Pak Guru lagi buang air. Oh gitu. Ya. Yuk Ismet lanjut dibacakan nih daya tahan nih. Daya tahan kardiovaskuler, endurance. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya.
Ya, betul. Eh, apa olahraga yang biasanya berkaitan dengan daya tahan tubuh, daya tahan kardiovaskular? Aerobik, Pak. Aerobik, Sepak betul. bola. Betul. Lari 2,4 km, Ya. Pak. Jogging. Jadi pada intinya Senam. olahraga yang dituntut untuk membutuhkan waktu yang lama ya, atau Ya. jarak yang jauh. Kemudian ada daya tahan otot. Mas Tim, silakan. Bisa dibacakan. Ya, daya tahan otot atau muscular power, yaitu daya otot disebut juga daya ledak otot. Atau explosive power adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, betul. Jadi kalau kita menyebut ini daya tahan otot muskular itu power ya. Contoh gerakan power itu apa? Ada yang tahu? Sama dalam poli kan sama. Itu daya tahan otot daya ledak otot itu. Ketika Biar menendang, shooting dalam Pak. sepak bola itu dituntut untuk mempunyai power yang bagus. Ditinju, Pak, ditinju mukul. Ya, betul. Jab ya, uppercut, jab. Uppercut, hook. Ya, boleh Dedi dibacakan kecepatan nih. Kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apa nih latihan yang cocok untuk melatih kecepatan? Sprint, Pak. Sprint, tuh. Kemudian lari bolak-balik ya sama. Pakai alat ini juga bisa. Ini kerjaannya Robi nih, ekskul sepak bola ya Robi ya. Ya, Pak. Ya, ini apa namanya Robi? Ini namanya step, Pak. Gerakan step. Bisa divariasikan ya kalau pakai ini. Bisa puluhan macam gerakan yang bisa dihasilkan dari alat Koordinasi ini ya. apa guru? Untuk kelincahan, Pak. Ya. Kemudian ada juga kelentukan ya. Kayak Bapak bacakan, kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Contohnya kayang itu bisa kan? Kayang, kemudian apa lagi? Split, Pak. Split. Split, tuh. Perintah bagi kayak apa satu? Kemudian ada juga kelincahan. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuh. Tadi udah dipaparkan ya, contohnya sama Epri itu zigzag, lari zigzag. Kemudian koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seorang untuk merangkaikan beberapa gerakan ke dalam satu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai dengan tujuannya. Koordinasi apa? Salah satu contoh gerakannya, Pak. Robi, tahu? Koordinasi kaki dan tangan, Pak. Itu ada di gerakan stretching pada permainan sepak bola, Pak. Bisa. Lebih spesifik lagi ada nggak? Pak. Ya. Aerobik, Pak. Ya, ya betul. Kemudian ada contoh lagi nih, bisa lempar tangkap bola tenis nih, dipantulkan bola tenis dipantulkan ke dinding, tangkap sama tangan kiri, dilempar sama tangan kanan, itu bisa juga. Nah, keseimbangan merupakan kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan posisi di titik tertentu. Salah satu gerakannya contohnya sikap lilin ya, terus apalagi sikap pesawat, terbang Pak. ya, pesawat terbang ya. Pesawat terbang. Ya. SD. Nah, ada juga ketepatan atau akurasi. Akurasi atau ketepatan adalah kemampuan seorang untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan atau melakukan gerakan tanpa membuat kesalahan. Olahraga apa yang dituntut untuk akurasi ini bagus itu? Panahan.
Nah, Panahan ya, betul. Terus panahan. Kumpitan. sumpitan. Bola, Pak. Oh, ya, bowling, ya, menembak juga sama kan? Basket, Ya, Pak. ya, Basket. ya, betul. Kecepatan reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan. Jadi stimulus di sini ada berupa visual dan ada berupa audio gitu kan. Contoh olahraga yang dituntut untuk reaksi stimulusnya bagus apa? Dalam Tambang, atletik Pak. tuh, bisa kan? Misalkan lari jarak sprint nih. Biasanya rangsangannya berupa apa? Audio kan? Bisa suara tembakan gitu kan? Dor, jadi dia kecepatan reaksinya harus bagus. Ya. Nah, ini jenis latihan kekuatan dan daya tahan. Pertama, latihan kekuatan dan daya tahan otot kaki, daya tahan otot lengan, daya tahan otot bahu, dada, perut. Nah, untuk kaki contohnya apa? Squat jam. Squat ya. Kemudian lengan? Squat jam, Pak. Lengan? Up. Ya, push up. Bahu? Up. Pull up ya. Dada? Push up juga. Perut itu biasanya sit up ya. Kemudian pinggang itu back up, biasanya kebalikan dari sit up. Latihan daya tahan jantung dan paru. Yang pertama part play atau speed play, 2 interval training, kemudian test bulk, test Cooper, hard part test. Latihan kelentukan dan keseimbangan. Latihan kelentukan merengkukan tangan, latihan sendi pergelangan tangan, latihan kelenturan otot leher, otot pinggang, badan, peregangan, latihan keseimbangan, berdiri dengan satu kaki, berdiri berdua ya. Duduk mengangkat kedua kaki, kemudian sikap lilin. Nah, ini ada latihan kecepatan juga. Bisa dibacakan, Robi? Latihan kecepatannya. Ya, Pak. Ya. Latihan kecepatan aja nih, Pak. Nggak usah kelincahan kan ya? Ya. Latihan kecepatan. Nah, latihan kecepatan ini ada lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Kemudian lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Dan terakhir lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Itu untuk latihan kecepatan, Pak. Tuh. Sekarang latihan kelincahannya silakan Tris. Tris, ada Tris? Latihan Ya. kelincahan atau agility. Lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Yang kedua, latihan lari bolak-balik atau zigzag. Terus Belok-belok, latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok, berdiri. Yang terakhir, latihan kelincahan bereaksi. Ya. Next, Bapak punya ini nih. Jadi ini tugas untuk kalian di rumah ya. Jadi nanti kalian buat tugas ini berbentuk dalam bentuk video ya. Nanti kelompoknya Bapak bagi jadi 3. Dedi, Hanif, Ismet, Mastin itu kelompok pertama, Robi, Nurlan, Dedi kelompok 2. Kelompok 3-nya Epri, Dedi, Heri, dan Tris ya. Jadi kalian melakukan hard part test ini nih. Jadi hard part test ini fungsinya adalah untuk mengukur indeks kebugaran jasmani kalian. Oke, kita simak video cara melakukannya ya. Oke, kita skip lah. Langsung saja. Jadi tes ini dilakukan selama 5 menit ya, naik turun bangku seperti ini. Kemudian nanti ada penghitungan denyut nadinya gitu. Ada rumusnya nanti dikasih tahu. Nah, ini dilakukan selama 5 menit ya. Sampai selesai nanti. Oke, baik, setelah kita melakukan tes advanced testnya,
itu hasilnya berapa. Nah, dihitung nanti denyut nadinya selama 30 detik ya. Kita juga lakukan Ada 3 kali penghitungan denyut nadi nih. Jadi kita cek berapa mendapatkan hasil yang ketiganya. Setelah itu nanti kita jumlahkan, masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan. Rumusnya seperti apa? Nah, ini kriterianya. Jadi dengan HADPA-TES ini kalian bisa tahu indeks kebugaran jasmani kalian itu berada di mana gitu. Nah, ini ada kurang dari 50, sangat kurang ya, jadi berarti jelek dia. Udah 50 sampai 60 sedang lah. 65 sampai 79 itu lumayan baik. 80 sampai 89 baik. Dan 90 ke atas itu sangat baik. Nah, ini rumusnya ya. Lama naik turun tangga 5 menit, dikonversi ke dalam detik ya, kemudian dikali 100, dibagi 2 dikali jumlah denyut nadi kalian selama 3 menit tadi. Selama 3 kali pengukuran tadi gitu. Ya, jadi tugas ini silakan nanti dikumpulkan via jadi diupload ke YouTube salah satu kelompok kalian gitu. Jadi nanti hasilnya ada 3 YouTube, kemudian nanti di-upload di Google Classroom nih. Bapak sudah punya ini SID Microsheet, ini udah bikin. Nanti kalian klik Google Classroom ini. Nah, Google Classroom ini ya. Jadi nanti inputnya cuma link YouTube kalian. Jadi ini Google Classroom ini sudah ditautkan ke Google Classroom Bapak. Nanti kalian tinggal upload itunya doang. Linknya doang gitu ya. Oke, tugasnya dikumpulkan selama 1 minggu lah, sampai pertemuan selanjutnya gitu. Siap ya? Iya Pak Guru. Oke. Oke, selesai. Oke, materi minggu depan kita masuk ke itu ya, ke NAPJA ya. Narkotika dan penggunaan obat-obat zat aktif lainnya. Oke, silakan. Robi kembali dipimpin untuk berdoa karena pembelajaran sudah selesai. Silakan Robi. Ya, siapa? Terima kasih Pak atas materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, di mana nih? Oke, berikut yang tampil yang ketujuh.